Halo guys, balik lagi di video Elite Motor. Di cuaca yang kayak gini nih ya, bahkan kita bikin video lagi agak gerimis. Gua nggak tahu itu kelihatan di kamera atau enggak. Paling enak itu kalau cuaca mendung yang tak menentu, hujan panas, paling enak naik mobil gede. Nih contohnya kayak ini. Kemarin kita udah bahas adeknya mobil ini, itu Range Rover Velar. Kalau menurut kalian itu kurang keren, kita kasih kakaknya. Ini adalah Range Rover Vogue Long Wheelbase. Anggaplah gini, Range Rover Velar itu dia supervisornya, sedangkan yang ini, yang Vogue, itu dia udah manajernya. Kalau dari bentuk sih emang siluet mobil ini sama. Grillnya sama-sama honeycomb, badge Range Rover, ada Land Rovernya juga di sini. Bahkan sampai ke bentuk lampunya aja ini tuh masih mirip-mirip. Terus di mobil ini ada headlamp washer-nya tuh. Jarang-jarang ada headlamp washer di mobil-mobil Indonesia. Nah, untuk mesinnya gimana? Nih, gua kasih tahu. Mesinnya ini V6 Supercharged 3000 cc. Supercharged ini yang bikin driving experience di mobil ini lebih seru. Untuk powernya mobil ini di 340 horsepower dan untuk torsinya dia di 450 Nm. Lumayan emang, tapi badannya gede juga. Untuk gearboxnya mobil ini 8-speed ZF automatic gearbox dan mobil ini itu udah 4x4i. Untuk kap mesinnya mobil ini juga udah clamshell, itu artinya dia kebuka dari ujung ke ujung, bukan kayak di mobil-mobil pada umumnya yang bagian tengahnya aja yang kebuka. Kalau lu lihat dari samping langsung mobil ini kelihatan boxy banget, kotak banget ya, pokoknya kotak lah gitu, intinya mobil ini tuh kotak gitu. Habis itu untuk velgnya dia 7 spoke split ya, jadi dia kayak kebagi gitu, ukurannya 21 inci, stylenya 7001 dan warnanya itu black, ditambahin sama mobil yang warnanya black, gue jadi suka banget black on black, itu jadi kelihatan lebih gagah gitu, lebih boss. Terus fitment di mobil ini nih, gue nggak tahu kenapa ya, walaupun ini mobil tinggi, mungkin gara-gara ringnya itu gede, tapi mobilnya jadi kelihatan nggak cungkring, nggak jinjit, padahal ini belum diceperin, ini masih ukuran yang normal. Habis itu lu dapat aksen silver dan ada badge L-nya karena ini yang long wheelbase. Ukurannya yang ngebedain antara long wheelbase dan yang short wheelbase itu di 20 cm bagian luarnya. Nah, mobil ini udah ada vacuum door-nya juga, dan kalau misalkan lu buka tuh, lu dapet electric footstep. Jadi lu nggak susah naik mobil ini, atau mungkin yang punya kakek nenek yang udah susah masuk ke mobil, ya ini sangat-sangat membantu. Guys, untuk bagian belakang Range Rover ini tuh kelihatan semakin kotak lagi ya, masih sama kayak bagian sampingnya tuh. Beneran boxy banget. Lampu bagian belakangnya itu desainnya masih sama kayak sesepuh-sesepuhnya si Range Rover yang ini. Jadi masih sama kayak Range Rover yang klasik-klasik, masih ada karakternya, masih ada image Range Rover-nya banget. Badge Vogue di sebelah sini, tulisan Range Rover, dan ada badge Land Rover di sebelah sana. Dual exit exhaust, dan mobil ini tuh udah ada kick sensornya. Selain kick sensor, mobil ini juga udah split tailgate yang ngebantu kalian pas masukin barang-barang. Habis itu di sebelah sana, lu dapat tombol untuk ngelipat jok bagian belakang, dan ada tombol juga untuk nurunin si air suspensionnya supaya makin mempermudah lagi masukin barang. Nah, untuk ukuran bagasinya sendiri, ukurannya itu di 630 liter. Kalau misalkan jok bagian belakangnya lu lipat, itu bisa nyampe 1900-an liter. Jadi gede banget, lu mau main ski, mau main bowling, mau beli barang-barang di IKEA, ini tuh masuk semua. Mantep. Dalam sini, ya lu dapat space saver, ban serep, dan kunci-kuncinya. Nah, karpet-karpet di Vogue ini tuh, kayak bahannya tuh enak banget guys, kayak nyaman banget di kaki, pas lu nyeker atau pakai sepatu tuh dapet nyamannya, apalagi di bagian interiornya. Oke guys, untuk bagian interiornya, pas pertama kali lu masuk ke dalam mobil ini,
lu langsung dapat image kayak orang kayanya gitu. Old money-nya tuh dapat, orang kayanya juga dapat. Pokoknya lavish, keistimewaan, kekayaan ini tuh langsung terdapat di dalam mobil ini. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena bahan-bahannya yang udah soft touch, kulit dicampur kayu, steering feelingnya di mobil ini gue nggak tahu kenapa, wangi si mobilnya juga. Pokoknya langsung ngasih image orang sukses gitu. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya naik mobil ini tuh tandanya you made it. Joknya ya, dia bahannya udah full kulit, udah ada electric seat, lumbar support, memory seat, lu dapat armrest juga, dan untuk yang di bagian depan lu dapat heated and ventilated seat. Udah lengkap banget, dan feelingnya pas lu duduk di mobil ini udah kayak nyaman banget. Ditambah ini nih headrest yang ada bantalnya ini, pillow-nya ini nih enak banget tuh, kayak aduh enak banget lu buat tidur gitu, nyaman banget, lu mau lama-lama di sini. Tadi gue juga nungguin hujan, pas disuruh syuting gue udah mager gitu, saking nyamannya. Nah, lanjut lagi kita ke bagian dashboard, dia tuh soft touch, bahan kulit, ada kayunya sedikit-sedikit. Setupnya masih sama kayak Range Rover yang lain, dia 2 layar, ukurannya 10 inci. Nah, layar yang di atas itu gunanya untuk navigasi, media, telepon, setting layarnya, pokoknya itu di bagian atas. Nah, di bagian bawah itu untuk vehicle mode, ada seat juga, climate control ya, pokoknya itu dari bawah sini. Kebagi 2 gitu tugasnya, ada tugasnya masing-masing. Dalam sini ya, lu geser nih panel wood old money-nya, lu dapat 2 cup holder, dan kayak ada sekatnya gitu. Tadi mungkin itu gunanya untuk naruh HP kayak gini ya. Seperti biasa, setup dari Land Rover, dial untuk shifternya, dan ada dial ini satu lagi untuk milih driving mode. Dial driving mode ini kalau lu pencet, dia itu bakal jadi auto. Kalian nggak perlu ribet-ribet ngerubah driving mode-nya lagi, mobilnya bakal ngedeteksi sendiri. Di pinggir-pinggir dialnya ada tombol untuk naikin dan turunin si suspensinya, traction control. Ada juga tombol untuk nyalain low range si mobilnya, dan ada juga HDC. Itu adalah hill descent control, gunanya ngebantu kalian pas lagi turunan, jadi kalian nggak selonjor jalan terus tuh. Sekarang kita bahas bagian cockpitnya. Lu dapat layar full digital speedometer, ukurannya 12,3 inci, dan penampilannya itu bisa lu rubah-rubah sesuai yang lu mau. Apa yang mau lu tongolin dan apa yang mau lu hide. Intinya semua informasi itu ada di digital speedometernya. Nah, setirnya itu bahannya leather dan ada juga woodennya. Jadi pas lu nyetir tetap kerasa old money, kerasa orang kayanya. Dapat pedal shifter juga, tombol-tombolnya masih sama kayak Range Rover yang lain. Tapi di mobil ini udah ada heated steering wheel-nya. Jadi kalau lu nyetir lagi hujan deres, tangan lu kedinginan, itu kan sering banget ya. Nah, lu tinggal nyalain heated steering wheel-nya aja, tangan lu udah diberi kehangatan. Di Range Rover Vogue ini gua kasih tahu supaya ntar pas kalian punya nggak nyariin lagi tombol jendelanya di mana, itu tuh dia ada di bagian atas sini. Yang biasanya kalau di mobil-mobil lain dia ada di bagian sini-sini ya. Di Range Rover Vogue ini dia di bagian atas sini. Nah, ini dial ini yang puter-puter ini untuk ngatur spion dan untuk ngelipat spionnya juga. Dari semua fitur yang tadi udah gua sebutin, terakhir nih gue mau ngasih tahu ada fitur yang paling beda, paling unik, paling nggak pernah lihat gua ada di mobil lain. Ada di mana? Di sini bukan, di sini bukan. Dia ada di bagian sun visor-nya. Kalau lu buka ya kan, ini biasa banget tuh ada vanity mirror-nya. Nah, misalkan mataharinya lagi bersinar kayak berlian-berlian ya, like a diamond, terus lu butuh di segala sisi, nih misalkan, aduh, silau nih bagian sampingnya kan, tapi bagian depan masih silau, terus gimana dong nutupinnya? Pakai kacamata? Enggak lah, ada satu lagi tuh. Nih, keren sekali nih. Bukan cuma untuk driver doang, di bagian penumpang sebelah kiri driver tuh juga ada. Jadi yang di sini ya nggak kesilauan juga, lengkap
Guys, sekarang gue udah ada di bagian belakang Range Rover Vogue ini ya, dan feelingnya itu masih sama kayak yang di depan, tapi di belakang itu kan tempat dimana bosnya duduk ya kan, makanya kayak lebih enak aja gitu dibanding yang di depan. Joknya lebih nyaman duduknya, dan ini lagi gue atur ke posisi paling nyender. Nah, untuk atur senderannya mobil ini udah elektrik, gue atur ke yang paling tegak supaya kalian lihat. Nah, ini posisi duduk paling tegaknya tuh, jadi enak banget. Habis itu di tengah sini lu dapat 2 cup holder, ada storage juga yang ukurannya tuh ya bisa dibilang kecil lah. Kalau misalkan lu mau storage yang gede, itu ada di tengah sini ya. Sebagai patokan ukuran, gue di storage itu lu bisa masukin 1 botol yang ukurannya segini tuh, gede banget. Habis itu lu dapat 2 kisi-kisi AC, AC-nya udah 4 zone juga, dapat 2 power outlet, 2 colokan USB, dan 2 colokan HDMI. Gak cuman itu, lu dapat 2 layar yang ukurannya 8 inci. Habis itu di bagian sini nih, di tombol jendelanya itu banyak banget tombol, bukan sekedar tombol untuk jendela doang. Dia itu ada tombol untuk nge-mute semua audio yang ada di mobil ini. Misalkan penumpangnya Pak Bos mau terima telepon, dia itu nggak usah capek-capek minta tolong ke yang lagi nyetir, tinggal pencet tombol ini doang. Terus ada tombol untuk buka tutup si panoramiknya, dan ukuran panoramik sunroofnya ini tuh gede banget. Hampir dari ujung ke ujung sih, ini tuh dari depan ke tengah. Jadi ukurannya tuh gede, lebih gede dari TV di rumah gua. Ada 2 pencetan untuk lampu, yang satu itu lampu putih banget ya, dan satu lagi lampu yang warnanya agak warm gitu, warm white cream gitu. Kalau misalnya lu nggak mau nyalain dari sini, lu bisa nyalain dari atasnya langsung, tinggal lu sentuh aja, nggak usah dipencet, cukup pakai sentuhan. Jadi nggak capek tuh, orang-orang kaya itu mencet tombol itu udah capek, jadi dia tinggal sentuh aja. Nah, lu dapat juga privacy screen yang bisa dinaik turunin pakai button untuk jendelanya. Terus ada tombol yang menurut gua ini unik banget ya. Lu itu bisa naikin turunin privacy screen dan jendela yang di sebelah kanan. Kalau misalnya lu duduk di sebelah kiri, cukup pakai tombol yang ini doang. Jadi nggak capek-capek lu geser-geser untuk pencet tombolnya. Udah, lu bisa atur dari sini. Bahkan untuk langsung dua-duanya sekaligus itu juga bisa. Terus di dekat ini nih, di dekat pengaturan electric seat-nya lu dapat warning juga. Seandainya lu mau buka pintu, ada motor atau ada benda-benda itu, dia ada warningnya nanti. Jadi cukup aman lah naik mobil ini. Speaker di mobil ini pakai Meridian yang suaranya itu oke banget. Tadi gue udah cobain, gue konekin Bluetooth gue. Terus banyak banget speaker juga di mobil ini nih ya. Contohnya ya, di pintu yang belakang kiri aja tuh udah ada 3. Tadi di depan gue lihat ada 3. Nah itu lu hitung aja sendiri deh. Pokoknya ada banyak. Suaranya Meridian jadi udah oke banget. Ditambah tadi di bagian medianya itu ada pilihan, lu bisa pakai Dolby dan bisa juga pakai DTS. Tuh, lengkap, super lengkap, dan super lavish kalau lu naik mobil ini. Udah orang kaya banget, old money, new money, pokoknya Range Rover untuk orang-orang yang punya money. Akhirnya kita udah sampai di ending video nih. Kita udah ngebahas banyak tentang Range Rover Vogue ini. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Kalian juga bisa komen mobil apa lagi yang mau kita review. Untuk harganya, kalau misalnya kalian penasaran, mobil ini harganya di 2.600.000 rupiah. Tuh, pilihannya beli rumah atau beli mobil seharga rumah. Kalau misalnya kalian beli mobil ini, tenang aja, mobil ini masih ada service record JLR-nya. Jadi aman dan tentram. Kalau misalkan kalian mau lihat-lihat dulu mobil ini, kalian bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Kalau misalkan kalian di luar kota atau kalian mager keluar, tenang aja, kita juga ada Instagram di bawah sini. Ya, kalian bisa langsung follow dan lihat koleksi mobil kita.
Oke, jadi thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke semua orang yang ada di hidup kalian. Oke, jadi sampai di sini aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi, thank you for watching. Bye-bye.